luar biasa atraktif pikirannya, SMP berantakan. Nah, itulah yang melandasi saya bikin pendidikan vokasional, sehingga saya rubah di Purwakarta, masuk kelas jam 6 pagi. Jam 6 harus sudah di kelas dan ke sekolahnya jalan kaki. Tujuannya apa? Kalau jam 6 di kelas berarti dia bangunnya harus jam setengah 5 atau jam 4. Kalau bangunnya jam 4 maka tidurnya dia jam 9, maka mereka akan mengurangi nonton TV. Ide dalam 5 hari sekolah masuk sejak jam 6.30 pagi sudah menjadi kebijakan Deddy Mulyadi ketika dirinya memimpin di Kabupaten Purwakarta. KDM mengklaim kebijakannya di Purwakarta berhasil diterapkan hingga membentuk pola seimbang siswa antara waktu belajar, istirahat, dan waktu untuk keluarga. Orang setelah itu saya bikin penelitian anak-anaknya jadi sehat. Tapi awalnya saya didemo oleh ibu-ibu. Kenapa? Saya ini capek, bangunnya harus pagi, harus nyiapin air untuk anak saya. Sebenarnya saya juga mendidik ibu-ibu agar begitu bangun tidak nonton gosip. Ini revolusi. Kini keberhasilan Deddy Mulyadi di Purwakarta akan diterapkan di seluruh Jawa Barat. Adapun kebijakan masuk sekolah mulai pukul 6.30 pagi itu rencananya akan dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Barat satu set paket dengan regulasi jam malam bagi pelajar, serta pembelajaran Senin sampai Jumat. Tim Liputan NTV melaporkan. Kita lanjutkan diskusi kita, Prof. Cecep dan Pak Lalu Ari. Ini kalau bicara tentang bagaimana membentuk sebuah kebijakan, kita kan selama ini terbiasa dengan ada analisa masalah dan seterusnya, kemudian dilakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, termasuk bagaimana kesiapan anggaran, SDM, dan seterusnya. Ini kan kok kesannya malah semacam, bahasa saya tolong diluruskan, Prof, impulsive policy atau kebijakan spontan, yang kemudian nanti bisa jadi kalau bagus dievaluasi, dilanjutkan, kalau tidak ya sudah diganti. Saya ingin pendapat Anda berdua, Prof. Cecep dan Pak Lalu Ari, terkait dengan ini. Apakah ini bisa jadi terobosan atau malah merusak sistem atau tata pemerintahan birokrasi kita yang sejak lama sudah kita jalankan? Prof. Cecep dulu, silakan. Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan banyak pihak ya. Yang selama ini kan rezim birokrasi itu selalu begitu ya, dari mulai proses perencanaan ya, kemudian bagaimana perencanaan juga menyangkut anggarannya segala macam ya, sampai ke pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan-tahapan itu seperti itu. Nah, Pak KDM, saya melihat ini ingin ada semacam terobosan, breakthrough policy ya, kebijakan terobosan. Melihat misalnya hal-hal yang sudah sudah menggejala di mana-mana misalnya gitu ya, kemudian dibalikkan ya, sesuatu yang dibalikkan akan, sehingga terutama itu terapi kejut istilah saya itu ya. Jadi psikoterapi lah, terapi kejut dulu, publik terkejut, kemudian sambil Pak KDM juga sebenarnya lambat laun kemudian memasukkan pada alur birokrasi. Karena kan tetap harus ada dukungan anggaran, Pak Lalu ya, harus ada dukungan anggaran, kemudian SDM tadi betul. Contoh yang barak militer itu, saya ke lokasinya ya, kedua lokasi itu. Nah, misalnya yang di Cikole itu ada dinas pendidikan di situ dan kemudian merumuskan. Jadi apa keinginan gubernur itu dirumuskan ya oleh dinasnya. Kemudian diantisipasi seperti apa. Sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuma kan memang idealnya birokrasi itu tersusun seperti tadi, ya tidak di tengah gitu. Nah, tapi kan ini terobosan. Tetap aja nomenklaturnya ada, misalnya soal pendidikan karakter nih sudah ada, masuk ke situ gitu. Jadi ide gubernur itu sebenarnya dimasukkan juga ke birokrasi karena nggak mungkin juga tanpa itu ya. Tidak mungkin juga karena kan harus berbasis pada anggaran, berbasis pada perencanaan gitu ya. Dan binishing birokrasi lah, jadi memotong birokrasi dulu. Itu gaya-gaya Pak KDM ya. Memang pada akhirnya walaupun kita saksikan penuh dengan pro kontra, pada akhirnya Pak KDM itu mendengar kok. Saya lihat ya, mendengar aspirasi publik itu diapresiasi. Misalnya kritikan beberapa pihak soal barak militer ya. Nah, ternyata kan tadi saya katakan memang pendidikan karakter, orang tua juga dilibatkan di situ, berbagai pihak dilibatkan, ada psikologi segala macam. Ya psikolog juga dilibatkan di situ. Jadi tidak berarti keinginan Pak KDM sendiri ya, kalau sudah jadi kebijakan tentu itu akan mengait dengan birokrasinya gitu. Hanya beda cara aja. Yang pertama mungkin birokrasi itu
ada musrenbang segala macam itu ya. Nah, tapi kan detailnya juga di situ belum detail betul ya. Nah, nanti pada dinas masing-masing ini juga gitu Pak Kandem tuh nanti ngaitnya kemana nih ini, oh ini ke Ya. anggaran ini anggaran gitu. Ya. Saya kira ini soal pendekatan ya. Ya, baik. Meski tidak lepas juga dari sorotan masyarakat bahwa ini merupakan momentum untuk memanfaatkan sorotan publik dalam panggung politik. Catatan Pak Lalu Ari sendiri bagaimana nih, Pak? Jadi gini, Mas Roni. Jadi pertama, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa tentu ide dan gagasan dan kreativitas dari Kang Deddy ini kami apresiasi lah. Kang Deddy ini penuh ide, penuh gagasan dan spontan. Nah itu yang kami apresiasi. Tetapi yang kedua tentu juga yang namanya pendidikan ini kan prosesnya tidak bisa coba-coba. Sudah ada tatanan, sudah ada petunjuk pelaksanaan, sudah ada undang-undangnya, sudah ada Permendikdasmennya, walaupun bersifat fleksibel artinya tentu memberikan ruang-ruang kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, tatkala Kang Deddy mengungkap ini ke publik, kemudian muncul reaksi publik, saya rasa itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Dan ya saya sepakat dengan Prof. Cecep tadi bahwa dan pada akhirnya Kang Deddy juga mendengar awal-awal seperti barak militer itu kan tekanan publiknya luar biasa, diskusinya juga luar biasa. Tetapi di akhir-akhir yang tadinya beliau mengatakan 1 bulan, 3 bulan dan berakhir di 2 minggu kan seperti itu. Itu juga beliau mendengar masukan dari DPR seperti saya misalnya, dari pemangku kebijakan publik dan pendidikan seperti Prof. Cecep dan lain-lain. Nah ini menurut saya adalah gaya baru dalam pola kepemimpinan kepala daerah hari ini. Tetapi sekali lagi saya tentu berharap ketika kita melaksanakan diskusi, memberikan masukan dan saran ya tentu tolong dihargai juga. Jangan ketika berbeda pendapat dengan Kang Deddy kemudian kita dibully di mana-mana. Saya sudah dibully di mana-mana nih, Prof. Kita memberikan saran. Kalau beda pendapat, Pak Lalu Ari, Prof. Cecep berbeda pendapat sama Kang Deddy nggak ada masalah. Cuma ya Anda harus siap berhadapan dengan netizen, gitu kan maksudnya kan? Oke, kalau kita anggap ini sebagai sebuah diskursus, paling tidak sebagai sebuah wacana untuk kemudian membangun sebuah konsep pendidikan yang lebih baik di masa depan, tentu kan ada yang namanya proses yang harus dia lalui. Ya, paling tidak jadi otokritik juga untuk semua pemangku kepentingan, parlemen juga, baik di tingkat pusat atau di daerah, sehingga jangan terlalu kaku-kaku amat gitu. Paling tidak, Prof. Cecep, Pak Lalu Ari, ada jalan tengah nggak? Karena kan pasti gubernur akan berusaha untuk menyesuaikan juga, ya kan, dengan kondisi di lapangan. Yang paling ideal kalau menurut Anda seperti apa? Pak Lalu Ari dulu, silakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sebenarnya sudah punya program. Program Kebiasaan Anak Indonesia Hebat namanya. Jadi di program itu dan sudah dilaunching oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan seluruh kepala dinas kabupaten kota maupun provinsi se-Indonesia, kepala dinas pendidikan. Nah di situ anak-anak sudah diberikan jadwal bangun jam 5 misalnya, kemudian sholat subuh, kemudian setelah selesai sholat subuh mereka juga beraktivitas di rumah, membersihkan kamarnya, membersihkan rumah, setelah itu berangkat ke sekolah. Itu di aktivitas paginya, kemudian di sekolah belajar, sepulang sekolah istirahat, sorenya bermain, mengaji dan sebagainya, itu sudah diatur sebenarnya. Nah tinggal implementasi dari kebiasaan anak Indonesia hebat inilah mungkin yang akan dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Pada prinsipnya itu yang saya bilang di awal, bahwa harus ada sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini, agar setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, tidak akan menjadi perdebatan kalau sudah dikomunikasikan. Tetapi lagi-lagi kalau kita melihat gaya atau stylenya Kang Deddy ini kan melontar isu dulu, cek ombak dulu, jadi perdebatan, baru didiskusikan. Ya sah-sah saja, selama tujuannya adalah betul-betul memberikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang merata di seluruh Provinsi Jawa Barat. Jangan sampai nanti di Purwakarta kebijakannya A, di Depok kebijakannya B, di Cimahi dan sebagainya kebijakannya berbeda-beda. Itu juga tidak bagus.
Nah, untuk pendidikan kita, sehingga sekali lagi saya mengatakan bahwa pendidikan kita ini tidak bisa coba-coba. Sudah ada aturan yang jelas, sudah ada petunjuk teknis, sudah ada petunjuk pelaksanaan yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas misalnya, yang tertuang di dalam Permendikdasmen. Nah, itulah yang harus menjadi acuan bagi seluruh kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya kan, ada itunya Pak, kata-kata di siaran televisi tayangan komersil itu, buat anak kok coba-coba. Sebenarnya kata Pak Lalu Ari tadi, Kementerian Dikdasmen kan sudah punya konsepnya, kebijakannya. Tapi kalau nggak lewat mulutnya Kang Deddy, nggak viral, nggak kita diskusikan juga gitu kan. Prof Cecep, tambahan Anda seperti apa Prof? Ya, saya kira sepakat dengan Pak Lalu ya, karena kan Pak Lalu politisi, Pak Deddy juga politisi ya dulu di DPR ya. Hanya beda pendekatan saja, pendekatan birokratis dengan pendekatan politis memang berbeda. Gitu ya. Nah, berbeda, tapi kan tetap nanti akan ketemu yang paling penting adalah bagaimana layanan publik. Ya, itu yang penting. Sebenarnya bukan pada caranya, tapi pada tujuannya. Ya, itu caranya bisa top down atau bottom up gitu. Kalaulah ini dianggap top down ya, gitu dari pimpinan, kemudian ke birokrasi dikait-kaitkan, dikenakan kemana gitu. Nah, sambil juga mencari bentuk, ya membenahi program, sama aja sih, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu justru kalau terabaikan pelayanan publiknya. Jadi Pak Deddy sebenarnya ingin layanan publik, kedekatan publik itu menjadi prioritas utama ya, pemberdayaan gitu. Nah, cara-caranya ya memang agak unik ya. Unik karena memang jarang kita punya pemimpin yang seperti Pak Deddy ini. Coba lihat di medsosnya ya, luar biasa keberpihakan kepada masyarakat kecil gitu. Makanya kalau tanda kutip ya, kalau nyerang-nyerang Pak Deddy pasti diserang tuh oleh netizen. Itu, ya, jadi bukan berarti Pak Deddy itu tidak atau anti kritik, tidak ya. Pak Deddy sangat terbuka kok. Saya katakan tadi ya, beberapa program kita beri masukan berubah juga. Ya, walaupun tidak disebut ini masukan, tapi ada perubahan, artinya mendengar tuh. Dengan begitu yang penting itu disampaikan dengan baik ya, tidak hanya selalu menyalahkan, karena ada juga tuh lembaga tertentu yang kemudian dibully tuh selalu menyalahkan. Saya katakan kalau semua program dicari kelemahan, program manapun pasti ada kekurangan. Iya. Yang paling penting sebenarnya Prof, perubahan itu juga harus dimulai dari kalangan birokrasi di Jawa Barat itu sendiri, karena dia yang akan ada di garda depan melaksanakan program ini kan. Iya betul. Jadi birokrasi yang sebenarnya ujung tombak akhirnya pada ujung tombak birokrasi. Makanya kan Pak Deddy selalu menyerahkan setelah itu selesai, serahkan ke birokrasi. Saya bilang barak militer itu birokrasi yang kemudian mengerjakan ide-ide Pak Deddy itu gitu ya, diterjemahkan pada kerja-kerja birokrasi. Gitu. Baik Prof Cecep, terima kasih sudah bersama kami. Pak Lalu Ari, terima kasih juga Pak Lalu Ari. Selamat menjalankan ibadah haji. Ya, semoga bisa kembali dengan sehat, selamat dari tanah suci. Doakan buat seluruh bangsa Indonesia tentunya ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Selamat malam. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk menyampaikan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.